Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, kita bertemu di mata kuliah tafsir. Maaf, hadis Tarbawi ya di pertemuan yang ke-9. Dengan judul lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan dengan hadis yang cukup populer ya, cukup populer. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ini hadisnya cukup populer. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi kama talil bahimati tuntajul bahimata hal tara fiha jada'a. Selanjutnya terjemahannya bebasnya setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, kemudian kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Dia cukup terkenal. Kemudian usaha pendidikan dan pengajaran harus dimulai sejak anak didik lahir ke dunia ini. Nah, adalah amanah Allah kepada orang tuanya dan seterusnya. Dari hadis Ubaidillah bin Abi Rafi dari ayahnya, Rasulullah itu pernah mencontohkan mengazankan cucunya ya sebagai upaya pendidikan tauhid kepada anaknya, kepada cucunya ya, itu contoh kepada kita. Walaupun ada yang mengatakan hadis ini dhaif, tapi tujuan hadis ini tentunya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk pendidikan ya. Bahwa yang didengarkan anak yang baru lahir itu adalah kalimat tauhid. Usaha-usaha pembukaan rasa iman sebagai fitrah manusia itu harus sungguh-sungguh mendapat perhatian orang tua pengasuh agar dapat bertumbuh dan berkembang dengan wajar. Anak mengenal Allah dengan perantaran apa yang dilihat dan didengarnya dari lingkungan. Mula-mula diterimanya secara acuh tak acuh, tapi tatkala ia melihat atau mendengar lingkungan keluarganya mengagumi Allah, maka terjadilah pengalaman agamis dalam diri. Anak pada usia permulaan sekolah, pembiasaan diperlukan peragaan-peragaan pengenalan kepada Allah. Lebih baik secara spontan yang dapat dilihat atau didengar anak. Suatu hal yang perlu diperhatikan pada anak usia menjelang usia sekolah yaitu anak-anak suka berkhayal karena kekhayalan itu perlu mendapat penyaluran. Kemudian masuk masa remaja, masa peralihan dan persiapan untuk dewasa, ia bukan anak lagi akan tapi belum dewasa. Masa remaja bagikan pohon yang kita tanam mengalami hembusan angin dan tidak jarang pohon itu tumbang bila akar-akarnya tidak kuat. Apabila pertumbuhan dan perkembangan pengenalan kepada Allah itu berjalan dengan baik dan lancar, segala kebiasaan yang baik jadi amalannya, maka dari usia remaja akan terbentuklah rasa iman kepada Allah yang mendalam. Dari uraian di atas nyatalah bahwa lingkungan keluarga besar sekali perannya dalam pendidikan anak pada umumnya dan pendidikan agama khususnya. Peran utama pendidikan keluarga adalah ibu sebagai pendidik utama dalam lingkungan keluarga tidak dapat digantikan oleh orang lain terutama yang berhubungan dengan kebutuhan rohani. Ibu mendidik anaknya atas dasar kasih sayang yang sangat dalam. Di antara kecenderungan manusia sejak dilahirkan adalah meniru yang ada di lingkungan yang terdekat dan selalu mempengaruhinya. Keteladanan dalam pendidikan agama Islam adalah metode yang meyakinkan keberhasilan dalam mempersiapkan dan membentuk moral, spiritual, dan sosial anak. Keteladanan ada dua, yang sengaja dibuat, yang kedua berperilaku sesuai dengan nilai dan norma. Sengaja dibuat untuk sadar ditiru oleh si terdidik. Dalam hal ini, seorang guru sengaja agar anak didik meniru perbuatan guru. Berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang akan ditanamkan pada anak didik sehingga tanpa sengaja menjadi teladan bagi anak didik. Ya, dalam sebuah penelitian
sebuah perguruan tinggi di Solo yang mahasiswa yang tidak punya latar belakang pendidikan agama tidak dapat diharapkan menjadi pemilik kematangan yang tinggi. Walaupun anak mendapat ajaran agama tidak semata-mata mereka peroleh sejak kecil, namun pendidikan keagamaan sangat mempengaruhi terwujudnya tingkah laku keagamaan. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa guru pendidikan agama Islam yang jujur, dapat dipercaya, dan lain-lain ya, dapat ditoladani oleh anak didik, sehingga anak didik juga akan tumbuh sesuai dengan yang dicontohkan oleh gurunya tersebut. Rasulullah mencontohkan bagaimana Rasulullah itu ya jujur, cerdas dalam berdakwah, kemudian keteguhan hati, ibadah, bermurah hati, kerendahan hati, dan santun ya, walaupun terhadap musuh-musuh. Apa-apa yang telah dicontohkan Rasulullah sangat berpengaruh sampai saat ini pada umat Islam hari ini. Al-Quran telah menggambarkan ya bagaimana manusia itu belajar lewat meniru. Lihat kisah Qabil dan Habil. Ya, Qabil akhirnya meniru bagaimana burung gagak ya, menggali tanah untuk menguburkan seekor gagak yang lain yang mati. Rasulullah SAW itu adalah contoh yang terbaik, itu di Al-Ahzab ayat 21, sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik. Dengan kepribadian, sifat tingkah laku dan pergaulannya, Rasulullah benar-benar wujud nyata dari contoh adab, contoh akhlak kehidupan sehari-hari. Lanjut. Sungguh sebuah sikap yang matang dan bijak yang tentu berawal dari model pendidikan yang bernuansa akidi dan akhlaki dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan tuntunan kekinian yang seimbang dengan landasan prinsip dalam berislam secara baik dan benar. Anak-anak sekarang sangat mendambakan nasihat orang tua yang memperkuat, bukan memanjakan mereka. Mereka hidup untuk zaman yang berbeda dengan zaman kedua orang tuanya, seperti yang diisyaratkan oleh Rasulullah. Pilihlah tempat nutfahmu, artinya istri, karena sungguhnya anak-anakmu dilahirkan untuk zaman mereka yang berbeda dengan zaman. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.